Menjelang berakhirnya batas akhir yang ditentukan untuk merebut Kursk, yakni 1 Oktober 2024, pasukan Rusia terus bekerja keras. Sayangnya dalam beberapa kasus mereka justru terjebak oleh perangkap yang mereka buat sendiri. Pasukan Rusia yang kuat melakukan serangan balik terhadap pertahanan Ukraina di Kursk. Serangan dilakukan pada atau sebelum hari Minggu 29 September 2024. Serangan kemungkinan dilakukan oleh Brigade Piatnatska ke-15. Desa Plekovo yang dikuasai Ukraina menjadi sasaran serangan. Wilayah ini berada di tepi selatan daerah yang menonjol, namun serangan gagal dengan cara yang ironis. Kolom Rusia terjebak dalam perangkap anti-tank seperti parit dan sederet rintangan beton. Jebakan itu dibangun Rusia sebelum invasi Ukraina ke Kursk pada awal Agustus. Ada dua struktur pertahanan utama buatan Rusia di luar Plekovo. Mereka adalah perangkap anti-tank dan kompleks parit infanteri di dekatnya. Video menunjukkan pasukan Rusia yang menyerang berjuang keras melewati perangkap anti-tank tersebut. Sementara Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 Ukraina meluncurkan gelombang drone. Ini mengakibatkan puluhan kendaraan lapis baja Rusia menjadi korban. Pertahanan buatan Rusia ini sebenarnya bisa saja menjadi hambatan serius bagi invasi Ukraina, tetapi ternyata tidak. Menurut data intelijen Rusia yang berhasil disita, pertahanan di luar Plekovo dijaga oleh beberapa peleton dan setidaknya satu kompi. Ini secara keseluruhan berpotensi menampung beberapa ratus pasukan. Namun pasukan Rusia di Kursk terkejut oleh serangan mendadak Ukraina pada 6 Agustus. Ini menjadikan mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan senjata mereka yang signifikan, termasuk hampir 200 senjata artileri untuk menghadapi pasukan mekanik Ukraina yang bergerak cepat. Dengan demikian, perangkap anti-tank dan parit infanteri melingkar menjadi aset Ukraina. Dan tidak seperti Rusia sebelumnya, pasukan Ukraina dari Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 sepenuhnya mengantisipasi serangan balik, dan mereka siap memanfaatkan pertahanan yang dibuat dengan baik. Para teknisi Rusia yang membangun pertahanan di luar Plekovo patut dipuji. Ini karena pertahanan tersebut berhasil seperti yang diharapkan, yakni untuk memperlambat serangan musuh dalam waktu yang cukup lama, hingga pasukan bertahan dapat mengerahkan senjata terbaik mereka. Namun sayangnya garis pertahanan itu menghambat pasukan Rusia sendiri. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menetapkan 1 Oktober 2024 sebagai deadline. Pada hari itu, pasukan Ukraina harus bisa diusir dari seluruh wilayah Rusia. Tetapi tampaknya perintah itu akan sangat sulit untuk dijalankan. Tidak hanya belum bisa dipukul mundur, pasukan Ukraina masih mencoba melanjutkan serangan ke daerah penting di Kursk, tetapi mereka tidak berhasil membuat kemajuan yang pasti. Saluran Telegram Raibar yang terhubung dengan Kremlin mengatakan situasi paling sulit terjadi di distrik Gluskovo. Ukraina menyerang dengan kelompok lapis baja di dekat Veseloe dan mencoba untuk memperluas zona kendali ke utara Noviput. Sementara di Tetkino, menurut Raibar, tidak ada lagi pasukan Ukraina yang tersisa di permukiman tersebut. Di distrik Korenevo, Raibar juga menyebut tidak ada perubahan yang terlihat. Di tempat ini, Rusia melakukan serangan untuk merebut wilayah yang dikuasai oleh Ukraina. Upaya serangan Ukraina juga tercatat di dekat Olgovka dan Kremiano. Juga ada pertempuran di sekitar Lyubimovka. Untuk distrik Sudza, menurut Raibar, garis kontak juga tetap statis. Pasukan Rusia juga terus melakukan serangan balik di beberapa wilayah. Laporan menyebutkan sejumlah brigade Rusia sedang berusaha untuk mengkonsolidasikan posisi mereka saat ini. Mereka bersiap untuk mempertahankan diri dari serangan Ukraina selanjutnya. Elemen-elemen itu terdiri dari Divisi Lintas Udara ke-7 dan ke-106, Brigade Infanteri Angkatan Laut ke-810 Armada Laut Hitam, serta Brigade Infanteri Angkatan Laut ke-155 dari Armada Pasifik. Pasukan Rusia diperkirakan telah memusatkan antara 40.000 hingga 41.000 personel di Kursk dan bermaksud untuk mengerahkan kembali 6.000 personel tambahan ke daerah tersebut.
Sebuah video juga menunjukkan Spetsnaz Rusia beroperasi di Kursk. Rekaman menunjukkan mereka mengoperasikan FPV dan sistem Evir untuk menyadap sinyal video drone Ukraina, tetapi tidak dijelaskan di wilayah mana rekaman itu diambil. Demikian sahabat jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fight Like a Falcon.